Siti Robiatul, Samsul Ma'arif, Firna, Nabila, Siti Aprilianti, Fitri Wulandari, Anggi, Sinta Ayu, Rohman, Cindy Astuti, Liana. Hadir Pak, Liana hadir. Maya. Maya hadir Pak. Gunawan, Indah Tri Rahayu, Wiranto, Sintiawati, EN, Ahmad Sahroni, Ahmad Ilaini, Lukman, Afi Mullah, Siti Aisyah, Wulan Tri Cahya Aningrum, Siti Hafidatun Nisa, Nela, Nova, Ipin, Syahdan, Anissa, Suprapti, Irmayanti, Hendrik, Siti Maripah. Hadir Bapak, atas nama Siti Maripah hadir. Ila, Asi Sapuroh, Alifah, Nobitasari, Arifin Ilham, Dinda, Gita Nuraini. Oke ya, berarti yang hadir cuman 30% ya. Yang belum itu ada 37 orang yang tidak hadir. Bentar ya, ini ada yang mau diisi dulu nih, apa namanya, materinya di mana nih, cara isi materinya nih. Kelas. Bentar ya, Bapak lagi ini dulu masukin materinya dulu nih. Baik Bapak. Oke. Materi dulu ya. Satu dan dua.
Baik, bentar. Ini yang hadir cuma berapa orang ini? 37, tapi yang absen cuma sedikit. Nggak apa-apa lah ya. Baik, Bapak mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ada yang tahu apa itu pengertian manajemen? Kan kalian udah belajar kan ya, pengantar manajemen? Ada yang tahu apa itu manajemen? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu manajemen? Siap, izin Pak. Ya, siapa? Aslik. Bayu Gilang Baskara. Ya? Bayu Pak. Ya, apa itu manajemen? Pengertian manajemen?
Ya, manajemen itu suatu proses untuk mengatur atau mengorganisasi sumber daya untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Ini yang jawab Gilang apa Aslik nih tadi nih? Maaf Bapak, tadinya kan mau Aslik, terus Gilang udah jawab Pak. Oh gitu, ya baik. Iya. Ada yang mau menambahkan silakan. Mau Bapak izin ya Aslik? Ya, Manajemen adalah proses perorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya perencanaan apa sih? Oh, cukup Bapak. oke. Baik, ada lagi yang ingin ditambahkan? Ada yang ditambahkan? Oke, baik ya. Saya Bapak izin share dulu materinya ya. Nanti Bapak bagikan di kolom chat ya untuk materinya. Oke, udah muncul ya? Sudah Sudah, Bapak. Oke ya, baik. Jadi Bapak ucapkan selamat datang dalam perjalanan menuju pemahaman mendalam tentang manajemen sumber daya manusia ya. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasi konsep-konsep kunci yang membentuk fondasi pengelolaan organisasi modern dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Dari definisi dasar hingga fungsi-fungsi penting, kita akan menjelajahi landscape manajemen yang kompleks namun menarik. Ya. Jadi ini definisi tentang manajemen. Kalau dibacakan salah satu, coba bacakan siapa? Definisi manajemen. Hamba. Ya, silakan. Definisi manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Sudah Pak. Oke, baik. Tadi siapa yang membacakan? Muhammad Gifar, ganteng. Ya, oke. Baik, Muhammad Ivan ya. Jadi di sini adalah suatu seni ya dalam mengelola sumber daya organisasi, di mana melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Nah, sepertinya contoh nih di kelas yang kita kumpul nih di dalam satu ruangan online ini ya. Ini juga ada manajemennya, namanya manajemen kelas ya. Di mana di manajemen kelas itu sebagai ketua organisasinya adalah dosen, anggotanya adalah mahasiswa. Nah, dalam anggota mahasiswa juga ada yang namanya mungkin ketua kelas dan sebagainya. Nah, bagaimana saya selaku dosen mentransfer knowledge atau memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang saya ampuh. Ini adalah seninya, bagaimana seni melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaannya apa? Ya Bapak buat dulu rencana pembelajaran semesternya atau yang disebut dengan RPS. Nanti juga akan Bapak upload RPS-nya sehingga kalian tahu apa yang kalian pelajari dalam mengikuti mata kuliah yang Bapak ampuh. Lalu kita buat perencanaan berikutnya apa? Bapak siapkan materinya pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, dan sampai dengan terakhir. Lalu pengorganisasiannya, pengarahannya, dan pengendaliannya ya, itu kita lakukan secara baik. Maka dari itu kan tadi Bapak sampaikan, kalau Bapak absen, tidak nyaut, itu Bapak anggap tidak hadir. Karena Bapak anggap tidak sebagai bagian daripada organisasi kelas ini.
Kalau dia bagian daripada organisasi kelas ini, kalau dipanggil ya nyaut, hadir Pak. Ya kan gitu. Kalau dia nggak nyaut berarti kan bukan anggota organisasi kelas ini. Yaitu RA 20, bener nggak RA 20 ya? Bener nggak Iya, RA Pak. 20? Ya. Ya, Bapak. Nah, jadi ini kita organisasinya bernama RA 20. Sebagai nanti ada pengarahan. Pengarahan itu adalah bagaimana Bapak mengarahkan untuk memberikan tugas, bagaimana Bapak mengarahkan membagi tugas kelompok maupun tugas individu. Pengendaliannya bagaimana? Yaitu dengan cara nanti ada UTS, ada UAS dan sebagainya. Ya. Nah, lebih dari sekedar konsep abstrak, manajemen adalah praktik dinamis yang membutuhkan kombinasi keterampilan teknis, interpersonal, konseptual. Manajer yang efektif harus mampu mengambil keputusan strategis, memotivasi tim, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Nih, kalimatnya ini nih. Manajer yang efektif harus mampu, nah ini, ya, mengambil keputusan strategis, memotivasi, beradaptasi dengan perubahan lingkungan lingkungan bisnis cepat. Nah, seperti saya nih, dosen ini juga sama manajer. Bagaimana saya mengambil keputusan strategis, memotivasi mahasiswanya, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, pembelajaran yang mungkin dulu Bapak pernah belajar S1 itu seperti apa, beda sekali dengan S1 yang sekarang kalian ikuti. Ya, zaman dulu Bapak nggak ada yang namanya PowerPoint begini, nggak ada. Adanya pakai slide, pakainya pakai OHP, ya. Tahu OHP? Pernah lihat nggak OHP? Pernah lihat nggak? Kalau pakai OHP, belajar dosennya pakai OHP. Ada yang tahu nggak OHP? Tidak, Pak. Overhead proyektor kan Pak ya? Iya, ada yang pernah lihat nggak barangnya? Barangnya belum. Belum pernah ya? Belum. Jadi dulu Bapak ngalamin tuh ya. Perbedaannya dengan zaman sekarang nih. Kalau dulu dosen itu bawa, namanya dia mesin OHP. Dia pakai lampu yang disorotkan ke dinding ataupun layar. Nah, slide-nya itu dia gunakan plastik tuh. Ada plastiknya, ya, khusus. Apakah nanti dia pakai spidol atau pakai apa? Udah disiapin tuh nanti tuh. Nanti setiap ganti slide dia ganti plastiknya, taruh lagi di OHP-nya. Beda yang sekarang ini perubahannya. Apalagi membedakan. Kalau dulu Bapak kalau dapat tugas, nyari materinya luar biasa. Ke perpustakaan, baca bukunya, dan sebagainya. Kalau sekarang beda lagi. Makanya harus bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Sekarang perubahannya kan cepat. Kalau mau dapat materi apa saja juga cepat sekarang. Beda dengan zaman Bapak dulu waktu kuliah S1. Bapak kuliah S2 juga belum semua dosen menggunakan kayak seperti sekarang ini. Udah sebagian ada yang pakai PowerPoint, ada yang sebagainya dan sebagainya lah. Nah disinilah peranan kita sebagai pimpinan atau manajer harus bisa memberikan motivasi. Ya. Jadi pimpinan itu jangan hanya bisa sekedar marah-marah aja, nyuruh-nyuruh aja. Tapi tidak bisa memberikan motivasi, nggak pantas jadi pimpinan. Ya. Salah satu terpenting dalam kita sebagai manajer adalah atau pimpinan bisa memotivasi rekan di bawahnya. Dan harus memahami keadaannya. Dan bisa mengambil keputusan strategis, misalnya gini, ini orang udah 2 hari nggak masuk. Sedangkan peranan di dalam kantornya lumayan penting. Kalau orang ini nggak masuk sampai 3 hari, bagaimana ini pekerjaan? Nah, itulah peranan manajer harus bisa mengambil pengambilan keputusan strategis. Apakah diganti atau bagaimana? Ya. Oke, nah di sini. Seni manajemen adalah melibatkan kreativitas, intuisi, dan kemampuan untuk menginspirasi dan memimpin orang lain. Nah, seninya ini nih. Seni manajemen. Nah, seni manajemen ini berkaitan dengan kepemimpinan. Ya. Seni memimpin itu kaitannya dengan manajemen. Lalu ada yang namanya ilmu manajemen, yaitu mencakup penggunaan pendekatan sistematis, analisis, data, dan prinsip-prinsip manajemen telah terbukti.
Lalu praktik manajemen yaitu menggabungkan seni dan ilmu. Nah, ini praktik manajemen adalah menggabungkan seni dan ilmu untuk mengatasi tantangan organisasi sehari-hari dan mencapai tujuan jangka panjang. Nah, salah satu contoh manajemen paling nampak dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Manajemen rumah. Di mana Bapak kita selaku pemimpin. Bagaimana Bapak kita di rumah memimpin anak-anaknya, istri, dan sebagainya. Disitulah praktik manajemennya. Yang jelas nyata manajemen kecil dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami, bagaimana seorang ayah memimpin kehidupan di dalam rumah tangganya. Apakah beliau menjadi pemimpin yang baik atau menjadi pemimpin yang tidak baik? Apakah beliau menjadi pemimpin yang patut diikuti atau tidak diikuti? Apakah pemimpin tersebut patut didengarkan atau tidak patut didengarkan? Itu bisa kita lihat dari bagaimana dia melakukan praktik manajemennya. Karena di dalam seni manajemen itu melibatkan kreativitas. Bukan hanya kepintaran, tapi juga kreativitas. Intuisinya harus jelas. Dan kemampuan untuk menginspirasi dan memimpin orang lain itu nggak gampang. Ya, nah disinilah seni manajemennya. Kalau kita dalam rumah tangga itu dalam keluarga, mungkin dalam satu keluarga itu kan misalnya punya anak 5. Dari 5 anak tersebut tidak mungkin sama kan, walaupun bibitnya 1. Tapi melahirkan berbagai macam watak dan karakter yang berbeda dari 5 orang tersebut. Coba saya mau tanya dulu nih, siapa nih ya? Saya mau tanya siapa nih? Liana. Coba ini camnya diaktifin ya, saya nggak tahu nih apalagi pada tidur apa nggak, coba. Yang camnya nggak aktif, Bapak keluarin dari grup, dari kelas. Coba camnya diaktifkan. Nah gitu, camnya diaktifkan. Yang nggak aktif, camnya Bapak keluarin. Bapak kontrol nih ya, Arifin, Aslik, mana nih? Aslik udah aktif, Bapak. Iya, mana nggak kelihatan ini. Hadir, Pak. Kalau Hadir. kameranya aktif kan Bapak tahu ini lagi pada tidur, apalagi makan cilok, Bapak nggak tahu. Ya, Api Mula Aslik tolong udah tuh. hadir ya. Api Mula, habis makan cilok dilap dulu mulutnya. Ya. Nur Kanan itu. Aduh, coba itu kamu cuci muka dulu itu kamu. Aduh, itu. Ya, rambutnya kusut begitu tuh. Kamu baru bangun tidur kayaknya. Enggak, Pak. Emang rambutnya gini, Pak. Ah, iya. Kamu rambutnya hati-hati kamu kalau dekat tukang mie ayam. Takut keseduh kamu. Disangkanya mie. Ya. Coba ini, siapa nih? Ahmad Ilaini. Mana Ahmad Ilaini nih? Gambarnya gambar UPG ini. Oh, orang apa bukan ini? Camnya, coba Ahmad. Mana orangnya? Nggak kelihatan. Nge-lag, Pak. Waduh. Oke. Anissa, mana Anissa ini? Baik ya. Hadir, Coba nih. Lukman Halilintar nih. Ya, ini Gen Halilintar nih. Anaknya ada 9 nggak salah nih. Lukman Halilintar, berapa bersaudara kamu? 12, Pak. 12. Serius kamu nih? 12? Iya, Pak, serius, Pak. Aduh, 12. Bapak kamu doyan amat bikin anak. Talk chair, Pak. Dari 12 orang itu kamu anak yang keberapa? Saya anak ke-6, Pak, anak pertengahan. Anak pertengahan. Nah, dari ke-12 orang tersebut ya, itu kan dilahirkan dari satu orang ibu, dari satu orang bapak. Pertanyaannya kan apakah memiliki sifat yang sama? Untuk sifat itu ada memiliki sifat yang berbeda, Pak. Ada yang diambil dari orang tua perempuan dan juga ada yang diambil dari orang tua laki-laki. Nah, ya kan? Pasti ada yang di luar itu. Kenapa bisa di luar itu? Karena bagaimana pergaulan dia sehari-hari di rumah. Sehari-hari dengan lingkungan itu pun akan mempengaruhi sifat daripada di dalam rumah.
Nah, disinilah seorang ayah dan seorang ibu, ya terutama ayah dan itu pemimpin, bagaimana di situ memimpin 12 orang anak plus dengan 1 istri. Ya kan? Bapak pasti di situ bagaimana mengambil keputusan untuk anak pertama, bagaimana mengambil keputusan untuk anak kedua dan seterusnya. Apabila ada timbul permasalahan dalam rumah tangga, baik anak maupun istri, apakah istri dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau tidak? Atau anak pertama diajak untuk mengambil keputusan apabila ada suatu permasalahan. Seperti halnya kita juga dalam memimpin suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Kita sebagai pemimpin, apakah kita ngambil keputusan itu bersama-sama atau berdasarkan otoriter? Makanya di dalam materi ini, praktik manajemen itu menggabungkan seni dan ilmu. Nah, seninya ini yang rada sulit. Tapi kalau ilmunya, banyak literaturnya. Tapi seni manajemen itu, bagaimana jiwa, hati, pemikiran itu berbeda. Tapi kalau namanya materi, ini ilmu, konsepnya jelas, teorinya jelas. Cuma bagaimana menyandingkan dengan seni manajemen itu yang rada sulit. Ya, oke, materi berikutnya. Oke, tolong bacakan Lukman fungsi fungsi dasar manajemen. Dalam hal ini kita mulai dari perencanaan. Silakan, Lukmanul, baca. Oke, Bapak izin membacakan, Pak. Fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan. Perencanaan ialah langkah awal dan fundamental dalam proses manajemen. Ini melibatkan penetapan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan yang efektif membantu organisasi untuk mengantisipasi perubahan, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, dan menciptakan roadmap untuk kesuksesan. Lanjut, Pak. Oke, cukup. Ya. Jadi, tadi yang disampaikan oleh Lukman bahwa perencanaan adalah langkah awal dan fundamental dalam proses manajemen. Ini melibatkan penetapan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan yang efektif membantu organisasi untuk mengantisipasi perubahan, mengalokasi sumber daya dengan bijak, dan menciptakan roadmap untuk kesuksesan. Dalam kehidupan ini kita perlu perencanaan, betul tidak? Ya, Betul, kalian Pak. juga punya perencanaan dalam kehidupan kalian masing-masing. Setelah lulus dari S1 manajemen, kalian punya rencana apa? Mungkin antara Lukman dengan Alifa punya perencanaan yang berbeda. Anissa mungkin punya perencanaan yang berbeda. Ya, perencanaan itu penting dalam hidup kita. Ya, contoh misalnya saya punya target untuk 5 tahun perencanaan. Di tahun pertama saya kuliah, saya ini. Di tahun kedua saya kuliah, saya ini. Di tahun ketiga saya kuliah, ini. Setelah saya lulus, ini. Itu semua direncanakan. Walaupun sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada sesuatu yang kebetulan, semua sudah tercatat. Cuman kan hanya Allah yang tahu. Kita punya rencana, Allah yang menentukan. Ya, bayangkan kalau dalam hidup kita nggak punya perencanaan. Bayangkan kalau suatu organisasi tidak punya perencanaan yang baik. Kayak kalau presiden kan punya perencanaan 5 tahun ke depan, apa yang dibangun. Ini perencanaannya bahwa 2045 Indonesia akan menuju Indonesia emas. Itu perencanaan. Tapi dalam perencanaan itu kan ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Tahapan pertama apa, tahapan kedua apa, tahapan ketiga apa, sampai menuju Indonesia emas. Nggak mudah dalam melaksanakan perencanaan itu. Bisa jadi tidak sesuai. Contoh misalnya, Aslik sama Lukman udah rencana mau nikah setelah lulus. Apakah nanti berjalan mulus atau tidak? Kalau Lukman sih berharap mulus, Aslik mah belum tentu. Ya, semua punya perencanaan. Kalau nggak punya perencanaan, bagaimana?
membangun kehidupan kita. Kalau saya tanya coba, Siti Maripah pasti punya perencanaan. Setelah lulus mau kemana, Maripah? Siti Maripah, kalau udah lulus mau kemana? Kok diem? Siti Maripah. Waduh, malah dimatikan ininya. Ininya. Coba nih saya mau tanya nih. Suprapti. Setelah lulus mau Iya, kemana rencananya? Rencananya mungkin kayak mau kerja sih, Pak. Pastinya. Kerja apa? Apa asal kerja atau kerja yang sesuai dengan harapan kamu? Sebelumnya pengennya mah kerja yang sesuai dengan kayak kapasitas saya. Kan dulunya kayak di ini, Pak, di FKIP gitu. Karena sekarang pindah ke manajemen. Jadi kayak sebenarnya kayak masih bingung. Cuman untuk itu mungkin kayak pengen jadi kayak sekretaris di perusahaan gitu. Oh gitu. Nah, itu kan rencana daripada Suprapti. Untuk menjadi sekretaris dalam suatu perusahaan, itu kan direncanakan. Dalam perencanaan itu ada sesuatu yang kita lakukan. Actionnya apa? Berarti saya harus belajar tentang korespondensi, bagaimana membuat surat yang baik, bagaimana membuat jawaban yang baik, surat jawaban yang baik, bagaimana nanti membangun public speaking-nya, tata bahasanya diatur, karena kan jadi sekretaris perusahaan. Ya, tata cara bicaranya juga dijaga dan sebagainya. Itu kan harus ada perencanaan yang baik. Ya. Nah, itulah dalam kehidupan kita ya. Nah, di sini dalam era ketidakpastian, perencanaan harus bersifat fleksibel dan adaptif. Nah, kayak tadi tuh, Suprapti, cita-citanya kan dari ekip tiba-tiba di manajemen. Nah, ini harus bersifat fleksibel dan adaptif. Yang tadi bercita-cita jadi guru, aduh ternyata saya dipindahkan di prodinya, jadi saya harus menjadi seorang sekretaris perusahaan. Manajer perlu mempertimbangkan berbagai skenario, memiliki rencana kontingensi untuk menghadapi tantangan yang tak terduga. Proses perencanaan juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan perspektif yang beragam dan buy-in yang luas. Nah, kalau kalian mau lihat penerapan manajemen itu sebenarnya lihat di tim sepak bola. Ya, itu yang namanya manajer atau pelatih, strateginya kan ada yang 4-4-2, ada yang 5-5, berapa ya, 3-4-3, ya 3-4-3, ada yang 3-5-2 dan sebagainya. Nah, dengan komposisi pemain si A, si B, si C, dia sudah merencanakan taktiknya. Begitu dia main, dia perhatikan pemainnya dari pinggir lapangan, ya kan? Berjalan sekian menit, beda sekian menit, wah ini ada yang kurang nih, si A harus saya ganti nanti di babak kedua. Atau si A saya ganti pada saat menit itu juga. Nah itulah yang disebut dengan apa tadi? Mempertimbangkan berbagai skenario, memiliki rencana kontingensi yang menghadapi tantangan yang tak terduga, ya. Tantangan tidak terduga. Semalam Indonesia kalah 2-1. Babak pertama sekian yang main. Begitu babak kedua strateginya berubah lagi. Masukkan si A, si B, si C, ini diganti dan sebagainya. Itu nggak gampang. Itu real, nyata kalau kita melihat bagaimana penerapan manajemen itu di dalam tim sepak bola. Makanya saya bilang kalau jadi pelatih itu nggak gampang sebenarnya. Dia harus bisa membaca strategi lawan, taktik lawan. Si A harusnya dihadapi nama siapa, si B dihadapi nama siapa. Apa kita bertahan, apa kita nyerang? Kalau nyerang seperti apa? Apakah menggunakan bola pendek, bola panjang? Jadi nggak gampang dan harus bisa fleksibel. Sebenarnya kita memimpin suatu perusahaan. Bagaimana kita menghadapi misalnya di awal kita membangun perusahaan dengan modal misalnya 1 juta. Namun tiba-tiba di tengah jalan harga bahan bakunya naik. Yang tadi 1.000 naik 100 misalnya. Jadi 1.100. Apa yang harus kita ambil keputusannya?
Apakah kita mengurangi karyawan, atau kita mengurangi produksi, atau mengurangi apa? Sehingga tidak ada yang dirugikan. Ya. Atau kita nih, dalam perjalanan tiba-tiba kurs dolarnya berubah. Yang tadinya 15.000 jadi 16.000. Itu harus bisa fleksibel. Kita selalu pimpinan nggak bisa kaku. Karena dalam keputusan itu adalah menyelamatkan roda organisasi. Contoh misalnya nih, nggak usah yang besar-besar ya. Dalam kehidupan kita nih, di lingkungan kita. RT misalnya. RT, ada warga yang berantem. Apa keputusan RT? Apakah mengusir warga tersebut? Atau memberikan kesempatan untuk tinggal di situ tapi dengan catatan? Atau bagaimana? Itu di lingkungan sekitar kita hidup itu. Yang tadinya tenang, tiba-tiba ada yang berantem. Entah urusan anak, entah urusan apa, berantem. RT sebagai pimpinan di wilayahnya harus bisa menengah. Tidak bisa berpihak sebelah. Dia harus mengambil di tengah-tengah posisinya. Dan dia harus bersifat fleksibel, nggak bisa kaku. Nggak gampang loh jadi pemimpin itu. Kamu jangan suka ngatain, oh ini goblok nih orang yang mimpinnya nggak bisa, nggak becus. Coba kamu jadi pemimpin di situ. Apa yang kamu ucapkan akan berbalik ke diri kamu nantinya. Ya, oke. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis situasi, di mana mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. 2. Penetapan tujuan, merumuskan tujuan SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, time-bound, yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Yang ketiga apa? Pengembangan strategi, merancang pendekatan dan taktik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan termasuk alokasi sumber daya. Yang keempat, implementasi dan evaluasi. Melaksanakan rencana dan secara berkala meninjau kemajuan, melakukan penyesuaian jika diperlukan. Jadi ada 4 tahapan yang harus kita lakukan dalam perencanaan, yaitu analisis situasi, penetapan tujuan, pengembangan strategi, implementasi, dan evaluasi. Yang paling berat itu adalah yang nomor 4, di mana melakukan implementasi dan evaluasi. Itu berat. Ada yang ingin tanyakan sampai dengan materi ini? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada, Pak. Nanya apa? Kan tadi sebelumnya punten Pak, nama saya Lukman. Ya, kenapa Lukman? Tadi kan sempat disampaikan sama Bapak terkait seni manajemen. Ya. Nah, seni manajemen itu kan isinya ada beberapa poin, yaitu poin utamanya seorang pemimpin ataupun leadership. Ya, terus? Terus pertanyaan Lukman yaitu seorang pemimpin itu kan memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda Pak ya setiap orang. Ya. Nah, untuk seorang pemimpin seperti sifatnya yaitu sifat kebijakan ataupun pelawak ataupun seorang yang cerdas. Nah, untuk seorang pemimpin yang memiliki seni seperti pelawak itu, apakah itu akan bisa membuat suatu instansi atau perusahaan itu akan maju atau tidak, Pak? Oke, ya. Gini, Lukman ya, tadi ya, pertanyaan dari Lukman ya? Iya, Pak. Ya, jadi gini. Kita semua itu ditakdirkan oleh Allah itu menjadi pemimpin. Terutama laki-laki, ya. Terutama laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki nanti jadi imam, makanya dia jadi pemimpin. Ya, karena kita dilahirkan sebagai pemimpin, minimal pemimpin dalam rumah tangga. Jadi imam dalam rumah tangga. Ya. Lalu misalnya kapasitas itu tidak bisa dilatar belakangi oleh si A, si B, berdasarkan latar belakang apa. Ya, contoh nih, kalian pernah nggak menemukan, nih, kalau Bapak sih sudah menemukan karena Bapak ngalamin.
Dulu Bapak sekolah, waktu SMA, Bapak ini termasuk siswa atau murid yang nggak begitu-begitu pinter banget. Ya. Biasanya kan, ya mohon maaf, dalam kelas itu pasti ada yang juara umum, ada yang cerdas ya, ada yang bodoh, ada yang bagaimana gitu ya. Terkadang Bapak juga dalam kehidupan ini juga lihat, loh kok teman saya yang dulu juara kelas, juara umum di kelas itu, jangan juara umum di kelas, juara umum di sekolah. Kok nasibnya berbeda dengan kita? Dengan si A misalnya, dengan si B yang dulu bandel, tiba-tiba, oh dia kok bisa jadi manajer ya di perusahaan. Lalu dulu waktu sekolah nggak pintar-pintar amat, gitu loh. Kok bisa ya? Nah, kembali lagi pada diri kita. Terkadang orang yang pintar itu jarang sekali berinteraksi dengan orang-orang yang di lingkungan sekitarnya. Karena merasa dirinya pintar. Tapi kalau orang yang biasa-biasa saja, itu biasanya dia cepat akrab gini-gini dengan orang. Makanya kita ini bergaul dengan siapa itu akan menentukan nasib kita. Contoh, Anda bergaul dengan 3 orang perokok. Pasti Anda akan menjadi orang yang keempat yang akan merokok. Anda bergaul dengan 3 orang yang sukses, maka Anda menjadi orang yang keempat menjadi orang sukses. Ya, itu tanamkan dalam diri Anda masing-masing. Kalau saya bergaul dengan 3 orang perokok, maka Anda menjadi orang yang keempat menjadi orang perokok. Tapi kalau Anda bergaul dengan 3 orang sukses, maka Anda menjadi orang yang keempat menjadi orang yang sukses. Itu terbukti. Coba Lukman saya tanya, kamu Lukman ngerokok nggak? Tidak, Pak. Coba kamu bergaul sama si ini nih, sama si Nurkanan yang ngerokok. Kamu menjadi orang yang kedua kamu yang ngerokok. Saya juga enggak, Pak. Waduh, saya juga. kamu, aduh, Nurkanan nih kesukaannya Suprapti berarti ini. Nggak, karena dia cari cowok yang nggak ngerokok. Kamu cocok sama Suprapti. Ya, Prapti ya. Nurkanan tuh nggak ngerokok loh kamu. Aduh, ada 2 pilihan tuh. Ada Lukman sama Nurkanan. Kamu tinggal pilih aja. Kamu suka dengan tipe laki-laki yang tidak merokok. Ya, jadi kembali lagi pada tadi pertanyaannya kan, untuk menentukan seorang pemimpin itu nggak bisa dilihat dari latar belakang si A sebagai apa, dulu si B sebagai apa. Ya. Maka jadi pemimpin itu sebenarnya dari awal kalian sudah merasakan itu sebenarnya. Jadi kalau kalian ingin jadi pemimpin, harus kita tunjukkan dari sekarang. Contoh Lukman nih. Berani aja, pede aja. Jadi ketua kelas, pemimpin kelas. Walaupun nggak ada yang nunjuk, kamu berani aja, pede aja. Ini saya jadi ketua kelas deh. Daripada nggak ada yang mau, kan begitu. Itu menunjukkan bahwa keberanian itu sudah ada dari awal untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau pada saat pemimpin ketua kelas, diem aja. Di pojokan aja. Yang kayak gitu-gitu tuh kadang-kadang sulit. Tapi kalau orang yang luas, dia pintar bergaul, dia bisa sedikit-sedikit meyakinkan orang, ya, omongannya suka didengar, itu udah tanda-tanda dia akan menjadi pemimpin. Biasanya begitu. Tapi memang banyak aspek yang lain harus kita perhatikan. Ya. Jadi kalau Lukman mau jadi pemimpin, dari sekarang udah bisa belajar memimpin diri sendiri dulu. Belajar memimpin diri sendiri apa contoh? Disiplin waktu. Waktunya sholat. Yang waktunya sholat, azan kamu tetap main ML aja. Azan nggak didengar. Azan dengar tapi nggak dilaksanakan. Tuh, itu salah satu bentuk. Ya, contoh apalagi? Habis makan di rumah, cuci piringnya sendiri yang habis makan tadi. Itu ciri-ciri orang yang akan menjadi pemimpin itu begitu biasanya. Apalagi banyak hal lah. Sering memperhatikan hal-hal kecil. Kalau hal kecil udah kamu perhatikan, apalagi hal besar. Ya jadi kayak tadi, misalnya nih ada latar belakang dia pelawak. Kamu tahu Presiden Ukraina.
Zelensky. Zelensky itu komedian, jadi presiden. Tapi pada saat dia jadi presiden, apa dia menjadi orang yang memang lucu? Enggak. Contoh, siapa lagi yang sekarang lagi ngetren nih? Calontong, jadi ketua tim suksesnya Pramono Anung dan Rano Karno. Dia komedian, tapi pada saat dia memimpin rapat, dia serius. Itu bisa dibuktikan. Kamu kenal kan sama Calontong? Komedian tuh? Ya. Tahu aja sih Pak, kenal mangga. Ya. Honornya itu kalau 1 menit itu 1 juta dia kalau dia manggung. 1 menit 1 juta itu Calontong itu kalau manggung. Tinggal hitung aja kalau dia manggung 30 menit kali 1 juta, berarti 30 juta bayarannya. Lucu orangnya, tapi begitu ditunjuk jadi tim sukses, ketua tim sukses salah satu paslon, apa dia menjadi orang yang seperti apa? Orang nggak pernah nyangka. Siapa lagi coba? Komeng, Pak. Contoh. Banyak kok yang berlatar belakang dia apa ya? Lucu, tapi pada saat mimpin nggak lucu, dia serius. Jadi artinya apa? Kita bisa menempatkan posisi kita di mana kita berhadapan dengan orang. Kamu misalnya Lukman berhadapan dengan orang yang pemarah. Sebagai pemimpin, apa kamu ikut marah? Jangan. Kamu harus bisa pandai membaca situasi dan kondisi. Makanya di dalam materi tersebut kan ada nih, mana ya tadi ya, analisis situasi. Nah itu menganalisis situasi, lingkungan organisasinya dengan internal dan eksternal. Kamu bangun suatu perusahaan di suatu tempat, kamu lingkungan sekitarnya itu apakah lingkungan yang religius atau bukan religius, lingkungan yang bertoleransi atau tidak bertoleransi. Itu harus kita perhatikan. Lingkungan eksternal itu banyak, lingkungan internal dari sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang di bawah kita. Kita harus bisa memahami situasi dan kondisinya. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, berikutnya nih, siapa yang mau ingin baca nih? Pengorganisasian. Silakan. Dewi, Pak. Ya, silakan. Fungsi dasar manajemen berupa pengorganisasian. Fungsi dasar manajemen atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses menentukan tugas, mengelompokkan pekerjaan, mendelegasikan otoritas, dan mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi. Fungsi ini sangat penting untuk menerjemahkan rencana menjadi tindakan nyata dan memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka. Lanjut apa cukup, Pak? Oke, cukup ya. Jadi berikutnya, kalau tadi perencanaan, nomor satunya, keduanya adalah pengorganisasian. Proses menentukan tugas, melompokkan pekerjaan, mendelegasikan otoritas, ya. Jadi kita sebagai pemimpin itu ya kerjaan itu jangan diborong. Ini si A pantasnya di sini delegasikan pekerjaannya. Si C, oh dia bisa ini delegasikan. Nah itu namanya kita belajar pengorganisasian. Jangan menjadi pemimpin yang otoriter. Apa-apa semua dikerjakan sendiri. Karena kita juga memiliki keterbatasan. Lihatlah anggota organisasi kita sesuai dengan fashionnya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, karena prinsip organisasi yang modern itu ada orang begini, pemimpin nih. Saya butuh orang-orang itu nongkrong tiap hari di kantor. Mau ada kerjaan, nggak mau ada kerjaan, biar kelihatan batang hidungnya. Ada yang begitu. Tapi ada pemimpin yang bertipe, lu ngapain ngantor tiap hari, nongkrong di kantor tiap hari, kalau nggak ada kerjaannya. Artinya apa? Mana output kamunya? Kamu nongkrong dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, mana hasilnya? Hanya sekedar cekak cikikik, ngobrol, baca koran, baca WA, baca Facebook, lihat TikTok. Buat apa? Tapi ada si A, dia cuman nggak tiap hari ke kantor, tapi begitu datang ke kantor, nih Pak, pekerjaan saya kerjakan dimanapun.
Nah, ini kita udah beda apa ya? Berbeda konsep antar manajemen dahulu dengan manajemen sekarang. Banyak pimpinan ataupun pimpinan perusahaan itu orang tuh nggak penting kantor. Yang penting mana outputnya? Sini, laporan kamu mana? Pekerjaan kamu. Nah, kamu mau tipe yang seperti apa jadi pemimpin? Ada orang mempermasalahkan, kamu nih kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore ngerjain apa aja, nggak ada kerjaan kamu. Daripada begitu, satu, ruangan ber-AC. Dua, lampu nyala. Coba kalau dia ngantornya nggak tiap hari. Tapi dia 3 hari tapi efektif. AC hemat, listrik hemat. Roda organisasi operasionalnya hemat. Dibandingkan kita sebagai pemimpin membayar orang mahal hanya untuk sekedar nongkrong di kantor. Nggak ada kerjaan apa-apa. Hanya ngobrol dengan rekan kerja. Ya kan? Nah, yang sekarang apa yang terjadi dengan birokrasi kita nih? Aparatur sipil negara kita tuh kebanyakan nganggurnya. Akhirnya negara ini rugi sebenarnya bayar. ASN-ASN yang nggak produktif. Ngantor tiap hari. Ya kan? Kamu lihat ya, kalau kamu main ke kantor Pemda, yang sibuk masih sibuk, yang nggak sibuk masih sibuk. Di situ negara harus bayar. Nah, artinya di situ kejelian daripada pimpinan dalam pengorganisasian itu seperti apa? Makanya kamu kalau nanti jadi pemimpin, jadi manajer, harus bisa membaca anggota organisasinya. Oh, si A bagusnya di sini nih, passionnya. Oh, si B di sini nih. Oh, si A harus ngantor tiap hari. Oh, si B nggak perlu. Rugi nggak perusahaan? Enggak juga. Kamu lebih hemat bayarnya. Kamu nggak perlu ngantor tiap hari. Kamu nggak mau terjadi ya. Gaji kamu segini. Tapi keperjaan kamu ini. Daripada kamu harus bayar uang transportnya, uang makannya tiap hari. Tapi nggak efektif buat apa? Oke? Jadi struktur organisasi yang efektif harus mendukung strategi bisnis dan memfasilitasi komunikasi serta kolaborasi yang lancar. Dalam era digital, pengorganisasian juga melibatkan integrasi teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Nah, itu tadi. Kalau nggak perlu ngatur tiap hari, ngapain dia ngatur tiap hari? Kalau mau bisa pakai Zoom ya kenapa kita nggak pakai Zoom aja? Kalau kita bisa pakai email, kenapa nggak kita pakai email? Yang penting komunikasi, ya, dan kolaborasinya juga lancar. Daripada dia ngantor tiap hari, tidak efektif. Menambah kos saja. Ya, baik. Struktur hierarkis menetapkan rantai komando yang jelas, pelaporan untuk memastikan akuntabilitas dan kontrol yang efektif. Koordinasi memastikan bahwa berbagai departemen dan tim bekerja secara harmonis untuk pencapaian tujuan organisasi. Pembagian kerja, fleksibilitas, dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ditanyakan? Waduh, ini Dewi Lestari lagi memperhatikan siapa nih kayaknya? Memperhatikan Lukman atau gimana ini? Sampai terpesona begitu. Ayo, coba ini ada yang mau tanya, saya mau tanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya, Bapak yang nanya nih. Coba Dinda. Mana Dinda nih nggak aktif kameranya nih? Dinda lagi di kamar mandi, Pak. Kok kamu tahu Dinda ke kamar mandi? Dia konfirmasi di grup. Bahaya ini. Kok kamu tahu Dinda ke kamar mandi? Aduh. Pipin. Masih lewat, Pak. Pipin mana? Pipin Latifah. Ini nggak aktif kameranya nih. Mana Pipin Latifah? Mana Pipin Latifah? Tuh kan nggak aktif kan? Arifin Ilham. Pipin Latifah kemana ini Pipin Latifah nih? Kamar mandi juga? Pipin? Wah, aduh nggak beres ini. Nela. Bapak mau nanya Nela.
Ini Bapak Iya, pertanyaan sederhana ya. Bapak pertanyaan nggak terlalu sulit ya. Misalnya kamu menjadi seorang pemimpin, jadi manajer. Apa yang kamu lakukan apabila ada salah satu anggota organisasi di dalam kamu bekerja itu melakukan kesalahan kerja? Apa yang kamu lakukan? Mungkin diberi teguran dulu, Pak, kayak pelan-pelan gitu kesalahannya. Gimana ya, Pak ya? Bentar. Kayak kan dia kan melakukan kesalahan. Kayak ditanya Ya, dulu, Pak, dia kenapa gimana? bisa kayak gini melakukan kesalahan ini gitu tuh. Ditanya-tanya dulu gitu tuh, Pak. Terus kita juga kasih kita ibarat kayak dikasih kesempatan gitu, kayak masukan terus kasih masukan ke dia supaya jangan lalai lagi gitu, jangan sampai melakukan kesalahan yang sama gitu. Oke. Ditanyanya di mana itu ditanyanya? Di ruangan tertutup, apa ditanyanya di tempat umum? Jangan di tempat umum, Pak. Jadi ngomongnya empat mata aja gitu, Pak. Kayak kan kita punya masalah kan sama dia doang. Jadi jangan ngomongin di depan umum. Jadi kesian juga kan. Jadi kita cuma berdua aja Oke, gitu. baik. Coba Alfi mula. Pertanyaan yang sama. Hadir, Pak. Apabila kamu jadi pimpinan, ada salah satu anggota organisasi kamu melakukan Ya, suatu Pak. kesalahan, apa yang harus kamu lakukan? Berarti ini mengenai organisasi berarti ya, Pak ya? Ya, apa yang harus kamu lakukan? Yang pastinya saya sama sih ngikut sama kayak teh siapa tadi, teh itu aja. Terus yang pasti saya harus tahu dulu gitu tuh Pak, kesalahannya apa dulu yang diperbuat, apakah ringan, apakah berat gitu tuh Pak. Nah dari situ gitu tuh yang pasti saya bakal evaluasi dia gitu dan ngasih masukan-masukan, kamu kenapa gini loh, kamu kenapa ngelakuin kesalahan ini. Yang pasti saya bakal konfirmasi juga kan ke dia kan, yang pastinya dia tuh jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Kalau memang mengulangi kesalahan yang sama, kalau ditegur ya pasti bakal ditegur sih Pak. Yang pastinya mah saya bakal komunikasi sih Pak, berdua sih sama orang itu tuh Pak. Oke, Orang yang baik. Ya, jadi jawaban Nela, jawaban Afi betul ya. Jadi kalau kita melihat salah satu anggota organisasi itu melakukan kesalahan, pertama kita panggil ke ruangan. Jangan sampai dia dimarahi atau ditegur di depan hadapan orang banyak. Itu akan menjatuhkan harga diri dan mental yang bersangkutan. Pendekatannya bisa persuasif, kekeluargaan atau apa. Atas kesalahan tersebut jangan selalu disudutkan atas kesalahan, tapi bagaimana diberikan solusi agar tidak melakukan kesalahan ulang. Artinya di situ diberikan motivasi. Ya. Nah, sekarang untuk Arianti, mana Arianti? Ya. Arianti sebagai seorang pimpinan diomongin di belakang oleh anggota anak buah atau sorry. Anda seorang pimpinan, ya Arianti jadi pimpinan nih. Tapi diomongin sama anggota organisasinya di belakang. Misalnya nih yang ngomongin si yang ngegibahnya nih Liana nih. Ngegibahin Arianti nih sebagai pimpinan atau manajer. Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu digibahin sama si Liana? Kayaknya Contoh diem nih, sih, kamu Pak. jadi pimpinan, kamu sering diomongin di belakang nih sama salah satu anggota organisasi kamu, contohnya Liana lah, ngomongin kamu gini-gini, itu Bu Arianti tuh, aduh gini-gini. Apa yang harus kamu lakukan terhadap anggota organisasi yang melakukan apa ya omongan di belakang lah? Ditegur balik mungkin, Pak. Waduh, dituruh balik. Masya Maksudnya tuh Allah. tegurnya secara baik-baik gitu, Pak. Di empat mata. Waduh. Gimana apa yang kamu lakukan? Pertama itu harus apa yang harus kamu lakukan? Kalau ini kan kita nggak tahu siapa yang ngegibah kan? Apa bener nggak dia ngegibah atau bukan? Apa betul? Misalnya contoh tadi Liana. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama itu apa langkah-langkahnya?
Bila kita melihat salah satu anggota organisasi membicarakan kepemimpinan pimpinannya di belakang. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin? Ayo Arianti. Bingung ya Bapak. Nanya dulu kali ya. Apa? Tanya dulu. Kalau ditanya nggak ada yang ngaku lah. Ayo gimana? Oke, kamu pikir-pikir dulu, nanti kalau udah bisa tahu jawabannya kamu jawab ya. Coba sekarang Ila Madiatul. Maidatul. Apa yang harus kamu lakukan bila kamu jadi pimpinan tapi kamu diomongin di belakang? Yang pertama sih Ila tuh bicara baik-baik kepada orang yang ngomongin Ila di belakang gitu kan. Terus ditanya kayak gini, kenapa kamu ngejelek-jelekin saya gitu kan? Apakah emang kayak semisal dari apa ya? Dari fisik semisal gitu. Fisik saya itu mengganggu kamu. Kenapa gitu kan? Kalau emang nggak suka dari saya gitu kan dan membuat kamu ini ngerasa tidak nyaman atau gimana, omongin langsung gitu kan Pak ke saya, jangan ngomong ngawur ke orang lain gitu kan Pak. Iya. Terus apa ya? Habis itu Nah, gimana lagi ya? ya, Habis oke, cukup ya. ya cukup. Udah ketemu belum Arianti jawabannya? Arianti, sudah ketemu? Kayaknya sama deh Pak. Aduh, jangan kamu suka ngomongin orang di belakang nih. Jadi kamu nggak bisa mengatasinya nih. Ya, jadi gini. Kita jadi pemimpin itu pasti ada yang suka dan tidak suka. Baiknya saja kita diomongin, apalagi jeleknya. Bagaimana kita mengatasi orang yang membicarakan kita di belakang? Apa kita harus ambil tindakan? Pertanyaan kan itu, tindakan apa yang harus kita lakukan? Ini menyangkut personal, bukan lagi menyangkut kerjaan, tapi menyangkut kepada etika, attitude terkait cara berkomunikasi di dalam suatu organisasi. Apa yang harus kita lakukan kan begitu. Pertama, ya mau didengarkan atau tidak kalau kita menjadi pemimpin. Kalau kita mengurusi hal yang begitu, kita akan maju. Tuh. Tapi kalau kita tidak, mohon maaf, tidak diatasi, itu juga menjadi gangguan di pikiran kita. Kalau kita pikirkan, kita akan terganggu juga pikiran kita. Ini serba salah, ya. Maka dari itu, kalau jadi pemimpin yang baik, ya tadi bisa, misalnya kita udah tahu nih siapa orangnya, ya itu pendekatan kekeluargaan, pendekatannya. Tapi ingat, kita kalau salah mendapat informasi, misal ternyata bukan si A yang ngomongin, bagaimana? Oh, kita udah dapat nih si A, si B nih yang ngomongin nih. Pendekatannya seperti apa? Pendekatannya ada secara kekeluargaan. Karena kita seorang pemimpin, kalau kita banyak tersinggungnya, pemimpin itu nggak boleh tersinggung loh. Bukan nggak boleh ya, jangan cepat tersinggung kalau mau maju. Kalau tersinggung, baper, nih. Saya kalau berorganisasi dengan orang, pertama syarat apa? Jangan baperan. Kalau kita berkumpul dengan orang yang cepat baper, nggak akan maju. Diomongin sedikit, ngambek, ngomong di belakang. Ditegur sedikit, ngambek, ngomongin di belakang. Nah itu namanya baperan, nggak akan maju. Ingat ya, kalau kita berorganisasi, itu jangan baper. Apalagi dalam suatu situasi rapat. Orang merapat itu bebas, mau marah-marah, mau mencak-mencak, bebas. Tapi setelah rapat, clear. Biasa lagi. Jadi luapkan emosi itu, luapkan segala unek-unek itu di ruang rapat. Pada saat rapat. Setelah itu jangan ada lagi dilanjutkan, selesai. Biasa lagi. Nah, kalau kalian menjadi anggota organisasi yang baper, atau jadi pemimpin yang baper, nggak akan maju. Misalnya nih, pada saat rapat, terus diomong nih sama anggotanya, Pak, Bapak jangan kayak gitu dong, Pak.
Ini kalau dalam rapat resmi ya, jangan tersinggung kita. Berarti anak buah itu atau bawahan itu memperhatikan kita. Sekecil apapun kita sebagai pemimpin pasti diperhatikan. Jadi jangan tersinggung kalau diomongin di depan rapat. Kita pemimpin itu harus legowo, nerima saran dan kritik dari anggota. Kenapa? Itu menjadi bagian penggerak daripada organisasi. Tapi kalau kita diomongin sama sama anak buahnya atau bawahan, Pak, Bapak kalau gitu yang ini ngambek, kamu tahu apa? Waduh, itu bahaya yang begitu. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak akhiri pertemuan kita hari ini. Bapak share dulu ininya, materinya, ya. Nanti kita lanjutkan di minggu depan. Ya, Bapak share dulu nih materinya di chat ya. Nih, Bapak masukkan dulu bentar. Tinggal download aja nanti. Sebentar. SDM. Oke. Ada nggak? Muncul nggak di kolom chat? Ada, Bapak. Betul, Bapak. Ada ya? Ada ya? Oke. Nih Bapak absen ulang nih ya. Tolong didengarkan nih kalau di absen ulang nih. Baik, Bapak. Pak, Ya, bentar. Mana nih? Aduh, udah ketutup sesinya lagi nih. Oke, sebentar. Coba nih, Siti Robiatul, ada? Samsul Ma'arif, ada? Samsul Ma'arif? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Firna? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak Firna ada, ada Pak, itu Firna? mah. Hah? Itu kelas RA berapa, Pak? Kitanya RA 20, Pak. RA 2, iya ini. Hari Rabu jam 10.30, ini bener. Fitri Wulandari. Punten Bapak, itu kayaknya nama-namanya nggak ada di kelas ini deh, Pak. Loh, ini saya berdasarkan ini nih. Bingung nih. Kita RA 20, Pak. Iya, contoh nih, ada Lukman kan, Lukman ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, iya, ini ada namanya nih. Ntar nih, orang ini absennya di sini. Makanya saya tanya. Nih, kayak Gita ada. Dinda. Hadir, Bapak, ada Dinda. Dinda ada kan? Itu namanya ada nih. Oh, iya, jumlahnya 40-an ini. Gita ada Gita? Ada, Bapak. Itu kan ada nama itu. Arifin Ilham ada kan? Ada, Pak, ada. Novita Sari. Ada, Bapak, hadir. Oke. Alifah. ada Bapak hadir Alifah. Ini kan ada semua nih. Ila ada kan? Hadir Bapak, hadir. Ada. Asi Sapuro. Asi hadir Bapak. Nah, ini ada nama-namanya. Hendrik, ada Hendrik. Hendrik nggak ada, Pak. Dia udah pindah kampus di Situs Banten. Oh gitu. Anissa. Hadiroh Bapak. Oke, Suprapti ada ya tadi ya? Suprapti. Ada, Pak. Oke, Irmayanti. Ada, Pak. Irmayanti ada?
Irmayanti? Irmayanti ada? Nggak ada, Pak. Oke. Syahdan? Hadir, Pak Syahdan. Oke. Pipin Latifah? Hadir, Pak. Oke. Nova? Hadir, Pak. Nela, ada tadi ya Nela ya. Hadir, Bapak. Siti Hafidatun? Hadir, Bapak. Oke. Wulan? Hadir, Pak. Oke. Siti Aisyah? Hadir, Bapak. Oke. Afi Mula? Afi Mula ada? Bapak hadir, Afimullah, cuma katanya nggak ada sinyal, Pak. Oke, Lukman ada ya? Lukman ada, Pak. Ahmad Iliani? Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Ahmad Sahroni? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Saroni hadir. Ahmad Sahroni hadir ya? Hadir. EN? Hadir, Bapak. Oke. Cynthia? Hadir, Bapak. Cynthiawati? Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir, Wiranto? Pak. Wiranto? Wiranto Saputro? Udah? Indatri? Indatri Rahayu? Gunawan? Cindy Astuti? Hadir, Pak. Oke. Rohman? Rohman? Nggak ada, Cynthia Pak. Ayu? Rohman ada nggak? Nggak ada, Pak, kayaknya. Cynthia Ayu? Sinta Ayu, sorry. Sinta Ayu? Sinta Ayu nggak ada ya? Anggi Novia? Fitri Wulandari? Siti Aprilianti? Nabila? Firna? Samsul Ma'arif? Dah. Yang belum hadir siapa? Yang tidak di absen? Belum di absen? Bapak, Bapak belum di absen. atas nama Bapak. hadir. Satu-satu. Jam bentrok gitu. Bapak atas Satu-satu. nama Arianti belum di absen. Arianti. Iya. Bentar, ada nggak namanya? Atas nama Siti Marifah, Pak. Belum di absen. Bentar. Satu-satu. Saya nyari Arianti dulu. Aslik, Bapak. Iya, ini nggak ada namanya nih soalnya nih. Arianti nih. Kalau aslik? Ada, Bentar Bapak. dulu, bentar. Arianti. Bentar. Arianti udah di absen. Oh, udah di absen. Kalau Tadi aslik, belum Bapak? disebutin. Apa? Aslik. Siti Marifah, Pak. Bentar, satu-satu. Siti Marifah. Iya, Bapak. Bentar, Siti Marifah udah di absen. Aslik, Oh, Bapak. baik, Bapak. Aslik. Iya. Bentar dulu, bentar. Aslik. Ada, udah di absen. Dewi Lestari, Bapak. Satu-satu. Udah, siapa lagi? Pak. Siapa? Dewi Lestari, Pak. Dewi Lestari. Ramdhani. Lestari. Siapa? Dewi Lestari, Pak. Satu-satu ya, Dewi Lestari. Ya. Dewi Lestari. Udah di absen. Aduh. Yang udah di absen jangan nanya lagi ya. Siapa lagi? Hari Pramdhani, Pak Pak. aja.
Satu-satu, siapa? Syarif Ramdhani, Pak. Arif Ramdhani. Arif Ramdhani, sebentar. Pak, Syarif. Hah? Syarif Ramdhani. Ya, Pak. Udah di absen, ngapain nanya lagi? Handoko, Bapak. Siapa? Handoko. Handoko, bentar. Bentar ya, Handoko. Udah, Handoko Wibowo udah di absen. Kenapa bilang absen? Siapa lagi? Udah ya, udah semua ya. Dafik. Ya? Dafik, Bapak. Dafik. Siapa? Siapa? Dafik, Pak. Dafik. Udah di absen, Dafik. Ngapain nyebut lagi? Bikin capek Bapak aja. Dah, ada lagi enggak? Oh iya, Pak. Punten, Bapak. Pak, punten, Pak. Ini file yang Bapak share nggak bisa kita unduh, Pak. Masa sih? Iya, Bapak. Iya, Pak, perlu izin dulu, Pak. Masa sih? Bener, Bapak. Udah dulu ya. Oke. Udah. Oke, bentar. Bapak cek dulu. Oke, Pak. Sebentar. Oke, sebentar ya. Tadi ya, kamu perlu bisa downloadnya di sini, di Bapak bisa download. Iya, perlu izin dari Bapak dulu kita kalau mau download, Pak. Masa sih? Perasaan Bapak udah bebas itu. Di yang gambar titik-titik 3 itu loh. Titik-titik 3, diklik, ada situ download. Iya, Bapak sudah Anda tidak memiliki izin, Bapak. Waduh. Kok Bapaknya bebas ya? Udah, Bapak kirim lewat grup aja ya. Baik, Bapak. Iya, Pak. Oke, kita tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Bapak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak.